dari rumah ke zaman kapur. Mama, sudah belum? Sebentar lagi aku akan berulang tahun. Hah? Aku juga? Jadi, aku akan pergi dari rumah barang-barang yang lain. Komik, game, demi menjadi orang dewasa sejati. Aku juga akan pergi dari rumah. Suneo, kamu mau keluar ya? Hai. Iya dong. Ngomong-ngomong mau pergi kemana? Minggat. Semangat ya. Tapi minggat kemana ya? Begini paling tepat ya Doraemon. Masih apa ini? Halo, silakan. Oh, ini pesawat apa Doraemon? Ada suratnya. Jamkan 2 unit pesawat kenang di zaman kapur bersama teman-teman Anda. Apa mungkin tokonya salah kirim lagi? Pasti Suneo. Oke, kalau begitu kita jemput dia. Ini sekalian ajak si Suka. Dinosaurus herbivora. Kenapa dia jadi diajak juga sih? Tidak apa-apa. Kita tiba di zaman kapur. Sekarang bukan daerah yang aman di zaman Anda. Sudah terdeteksi ada di dekat sini. Dia tidak ada, kapur. Ini bukan tempat yang aman untuk jalan kaki. Kalian datang juga. Aku kan mau buang air. Ini bahaya sekali tahu. Oke, sekarang kita pergi bersama dengan tenang. Kalian saja dulu. Aku tidak mau ikut kalian. Sebenarnya aku... Ulang tahun kali ini ada satu hal yang sudah aku putuskan. Sengaja kabur dari rumah. Dan akan tinggal di zaman kapur ini. Tinggal sendirian. Itu sih mustahil. Dan lagi memangnya kamu akan mencari makan di mana? Ini aku bisa beli apa saja. Ini kan zaman kapur. Sudahlah, kamu menyerah saja. Lebih Jadi orang dewasa sejati yang keren. Jangan ganggu aku. Hah? Kenapa? Mereka tidak seperti ini. Aku juga punya alat yang bagus. Jreng-jreng. Sisa telur yang tidak dimakan ada berapa ya? Kalau ditetaskan mungkin aku bisa pelihara dinosaurus. Aku bawa pulang. Aku jaya. Suneo. tidak ada. Tapi itu belum pasti kok, Giant. Itu kan... Es masa depan mana bisa dipakai di zaman ini. Aku nggak tahu soal itu. Aku... Tongkat pencari orang hilang. Suneo ada di mana? Jangan sampai dimakan Tyrannosaurus tadi. Ayo cepat. Suneo, apa dia baik-baik saja? Ada apa? Ada apa? Makhluk apa ini? Ini bayi Tyrannosaurus. Tadi itu. Oh, jadi dia menetas dari telur itu. Induknya pasti mencari dia. Tara urus dia. Aku? Kenapa aku? Hanya waktu itu masih ada kok. Tapi mana? Giant, kamu pantas deh. Berisik kamu. Apakah Nobita? Urus itu. Dia akan dimakan. Hentikan. Kemana sih kamu? Sakit tahu. Dan angin. Apa yang terjadi? Mengira kalau Suneo adalah salah satu anaknya. Suneo disangka anaknya ya. Lawan kita adalah seekor Tyrannosaurus. Doraemon, Tyranno itu benar-benar melindungi Suneo. Ngerti gak sih? Hentikan. Ayo Nobita. Sepertinya dia sudah pulas tuh. Oke, Giant, Nobita, kalian sudah siap kan? Kali ini bisa diberi perintah. Kita tidak akan salah tangkap sasaran. Apa? Sudah cukup. Jangan. Dia memang melindungi aku. Kamu melakukannya demi aku. Suneo, ikuti aku. Ayo kabur. Dia mengejar kamu. Suneo, kamu...
dia bersama mamanya. Mama bersihkan dengan tisu ya, Suneo sayang. Mama. Sudah pasti dia tidak akan bertahan di sana. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Hikmal Akbar, di kisah Doraemon yang sangat seru. Kisah hari ini mengisahkan Suneo kabur dari rumah ke zaman kapur. Begini ceritanya. Hari itu di kota Tokyo, suasana pagi begitu sejuk dan tenang. Namun di rumah Suneo, suasana tidak sama sekali tenang. Suneo tampak sangat marah dan frustasi. Kenapa aku harus selalu diatur-atur oleh orang tuaku? Mereka tidak mengerti aku, gerutu Suneo dalam hatinya sambil duduk di tepi ranjangnya. Tidak sabar lagi dengan larangan dan peraturan yang dengan orang tuanya. Suneo tiba-tiba membuat keputusan yang spontan. Dia berencana untuk kabur dari rumah dan menjauh dari semua yang membuatnya tidak bahagia. Suneo tidak memberitahu siapapun rencananya. Dia mengambil tas punggungnya dan pergi ke ruang alat Doraemon, di mana dia tahu ada mesin waktu yang bisa membawanya ke tempat-tempat yang jauh dari sini. Suneo, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Doraemon dengan heran. Aku ingin pergi ke tempat yang jauh dari sini, Doraemon. Bawa aku ke zaman kapur, pinta Suneo dengan nada tegas. Doraemon langsung memahami bahwa Suneo sedang dalam kondisi emosional yang buruk. Namun dia tidak bisa mengabaikan permintaannya. Dengan hati-hati, Doraemon menyetel mesin waktu untuk membawa mereka ke zaman prasejarah. Tiba-tiba dalam sekejap mata, Suneo dan Doraemon berada di sebuah daratan yang tandus dan penuh dengan pohon-pohon raksasa serta dinosaurus yang berkeliaran di kejauhan. Ini benar-benar zaman kapur, Suneo. Tapi apa yang kamu cari di sini? Tanya Doraemon. Suneo merasa campur aduk. Dia merenung sejenak, memikirkan alasan dia melarikan diri dari rumah dan apakah keputusannya benar-benar membuatnya bahagia. Entahlah Doraemon, aku hanya ingin pergi jauh dari semua masalah di rumah, jawab Suneo dengan rasa menyesal. Tiba-tiba mereka terkejut oleh suara keras dari belakang mereka. Seekor dinosaurus besar sedang mendekati mereka dengan langkah yang berat. Doraemon dan Suneo segera berlari menyelamatkan diri, bersembunyi di balik pohon yang besar. Kita harus keluar dari sini, Suneo. Tempat ini tidak aman. Suneo menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan yang besar. Dengan melarikan diri tanpa berpikir panjang, dia merindukan rumahnya, teman-temannya, dan terutama keluarganya. Kini, dia merasa bersalah dan ingin kembali dengan segera. Doraemon berhasil menggunakan alat canggihnya untuk melarikan diri dari bahaya dan kembali ke kota Tokyo dengan selamat. Suneo merasa lega ketika melihat rumahnya dari jauh. Suneo, kamu baik-baik saja kan? Tanya Doraemon dengan perhatian. Suneo mengangguk. Iya Doraemon, aku sudah menyesal telah kabur tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Terima kasih telah membawaku kembali. Mereka berdua masuk ke rumah Suneo dengan hati-hati. Orang tua Suneo sangat khawatir dan lega melihatnya kembali. Suneo, kami sangat khawatir. Apa yang membuatmu kabur? Tanya ibunya dengan penuh kasih sayang. Suneo mengaku bahwa dia merasa terlalu terbebani dengan aturan-aturan mereka. Tapi sekarang dia menyadari betapa pentingnya keluarga dan bahwa mereka hanya ingin yang terbaik baginya. Dari hari itu, Suneo belajar untuk lebih menghargai keluarganya dan memahami bahwa kabur bukanlah solusi ataupun masalah. Dia bukanlah solusi atas masalah. Dia bersyukur memiliki teman-teman seperti Doraemon yang selalu mendukungnya, bahkan ketika dia melakukan kesalahan besar. Dengan belajar dari pengalaman ini, Suneo bertekad untuk lebih menghargai setiap momen bersama keluarganya dan tidak lagi merasa terlalu terbebani oleh aturan-aturan yang mereka berikan. Berikutnya, Suneo mencuri alat ajaib Doraemon. Suatu hari di rumah Nobita, semua teman-teman sedang berkumpul di ruang tamu. Doraemon seperti biasa membuka kantong ajaibnya untuk menunjukkan alat-alat canggih kepada mereka. Kalian mau lihat alat baru apa yang aku punya hari ini? Tanya Doraemon sambil tersenyum lebar. Mungkin ada yang bisa membuat kubah lebih keren dari Giant, canda Suneo sambil tertawa. Semua tertawa mendengarnya. Namun di balik candaan itu, Suneo merasa cemburu dengan kehebatan alat-alat ajaib Doraemon. Dia selalu ingin memiliki sesuatu yang bisa membuatnya lebih unggul dari yang lain. Keesokan harinya, ketika Suneo sendirian di rumahnya,
pikirannya kembali teringat pada alat-alat canggih milik Doraemon. Dia merasa frustasi dan cemburu. Kemudian ide yang buruk melintas dalam pikirannya. Apa yang akan terjadi jika aku memiliki salah satu alat ajaib Doraemon? Pasti semua orang akan memandangku dengan penuh kagum, gumam Suneo dalam hati. Tanpa memikirkan konsekuensinya, Suneo mencuri salah satu alat ajaib Doraemon yang dia lihat saat kunjungannya ke rumah Nobita. Dia merasa sangat senang bisa memiliki sesuatu yang begitu istimewa dan bisa membuatnya menjadi pusat perhatian. Suneo dengan hati-hati menyembunyikan alat ajaib itu di kamarnya dan berusaha keras untuk tidak menimbulkan kecurigaan. Namun Doraemon yang cerdas segera merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa hari kemudian, saat mereka semua berkumpul lagi di rumah Nobita, Doraemon mencoba mencari alat ajaibnya yang hilang. Dia mencoba memanggilnya dari kantong ajaibnya tetapi tidak berhasil. Nah, kalian mau lihat alat canggih apa yang aku punya hari ini? Tanya Doraemon sambil mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. Namun saat dia mencoba untuk menunjukkan alat itu, kebingungan terlihat di wajahnya. Alat ajaib itu tidak ada di kantongnya. Kemana alat itu? Teman-teman yang lain juga merasa heran. Mereka mencoba membantu mencari, tetapi alat itu tidak ditemukan dimanapun. Suneo yang sebelumnya merasa bangga dengan keberhasilannya menyembunyikan alat ajaib itu, kini merasa semakin gelisah. Dia tahu dia harus segera mengembalikan alat itu sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Namun, sebelum dia memiliki kesempatan untuk mengembalikannya, Doraemon sudah menemukan jejak yang mencurigakan. Dengan bantuan alat pelacak, Doraemon akhirnya menemukan alat ajaibnya yang disembunyikan di kamar Suneo. Suneo, tidak bisalah apa yang kamu lakukan dengan alat ini? Tanya Doraemon dengan suara yang penuh kekecewaan. Suneo tidak bisa lagi menyembunyikan kebohongannya. Dia merasa sangat menyesal atas perbuatannya dan akhirnya mengakui semuanya. Aku merasa cemburu Doraemon. Aku juga ingin memiliki sesuatu yang bisa membuatku istimewa. Jujur Suneo dengan suara yang penuh penyesalan. Doraemon merasa kecewa tetapi juga mengerti perasaan Suneo. Dia menjelaskan bahwa keunikan seseorang tidak terletak pada benda-benda atau keistimewaan materi, tetapi pada nilai dan karakter seseorang. Setelah menjalani pembicaraan yang serius, Suneo bersedia mengembalikan alat ajaib tersebut. Dia meminta maaf kepada Doraemon dan bersumpah untuk tidak pernah melakukan hal seperti itu lagi. Doraemon akhirnya memaafkannya, tetapi juga memberikan pelajaran berharga kepada semua teman-temannya tentang pentingnya kejujuran, menghormati hak orang lain, dan menghargai apa yang mereka miliki. Dari hari itu, Suneo belajar untuk menghargai persahabatan dan menghormati privasi dan hak milik orang lain. Dia juga belajar untuk lebih bersyukur atas apa yang dia miliki, dan tidak lagi merasa cemburu terhadap keistimewaan orang lain. Berikutnya, Suneo mencoba menjadi anak yang dewasa. Suatu pagi di kota Tokyo, suasana cerah menyambut suatu hari yang baru. Di rumah Suneo, suasana juga begitu ceria. Namun di dalam hatinya, Suneo merasa ingin membuktikan bahwa dia bisa jadi anak dewasa yang mandiri dan bertanggung jawab. Suneo merasa bosan dengan perlakuan orang tuanya yang selalu memperlakukannya seperti anak kecil. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa mengurus dirinya sendiri tanpa tergantung pada bantuan orang lain. Saya yakin akan membuktikan pada mereka bahwa saya bisa melakukan hal-hal seperti orang dewasa, gumam Suneo dalam hatinya, sambil merenungkan rencana yang akan dia lakukan. Tanpa memberitahu siapapun, Suneo memulai melakukan hal-hal kecil yang menurutnya bisa membuktikan bahwa dia layak dianggap sebagai anak yang dewasa. Dia mulai dengan mencoba melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci piring, merapikan kamar sendiri, dan bahkan mencoba memasak makanan sederhana. Namun, semua itu tidak berjalan semulus yang diharapkan. Suneo seringkali melakukan kesalahan dan mengalami kegagalan kecil dalam usahanya. Misalnya, dia membuat kekacauan di dapur saat mencoba memasak atau melupa menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang diberikan oleh orang tuanya. Tetapi Suneo tetap gigih dan tidak mau menyerah. Dia terus berusaha belajar dan memperbaiki dirinya sendiri. Dia juga mencari tahu cara-cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Sementara itu, Doraemon dan teman-temannya, termasuk Nobita, Shizuka, dan Giant, melihat perubahan dalam perilaku Suneo. Mereka merasa heran dengan sikap Suneo yang tiba-tiba begitu mandiri. Suneo tampak sedang mencoba melakukan hal-hal sendiri, bukan? Tanya Shizuka pada Doraemon dengan rasa penasaran.
Doraemon mengangguk. Iya, sepertinya dia ingin membuktikan sesuatu pada orang tuanya. Tapi aku harap dia tidak mengambil langkah yang terlalu jauh. Nobita yang juga melihat perubahan Suneo merasa ingin membantu temannya. Dia memutuskan untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada Suneo. Suatu hari ketika Suneo sedang berusaha untuk membersihkan garasi di rumahnya, dia menemui kesulitan besar dalam memindahkan barang-barang yang berat. Dia hampir putus asa, tetapi Nobita datang untuk memberikan bantuan. Suneo, perlu bantuan, tawar Nobita dengan senyum. Suneo awalnya merasa terkejut dan ragu menerima bantuan, tetapi akhirnya dia mengangguk. Bersama-sama, mereka berhasil menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan lebih mudah. Setelah beberapa minggu mencoba menjadi anak yang dewasa, Suneo akhirnya menyadari bahwa menjadi dewasa tidak hanya tentang melakukan tugas-tugas rumah tangga atau menjadi mandiri secara fisik. Lebih dari itu, menjadi dewasa adalah tentang sikap mental dan emosional seperti tanggung jawab, penghormatan, dan kerendahan hati. Ketika hari ulang tahun Suneo tiba, dia memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya kepada orang tuanya. Dia mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan kesabaran mereka selama ini, serta mengakui bahwa masih banyak hal yang perlu dia pelajari dan perbaiki. Orang tua Suneo tersenyum bangga. Mereka mengerti bahwa Suneo sedang mencari jati dirinya dan mereka bersedia memberikan dukungan serta bimbingan yang diperlukan. Dari hari itu, Suneo belajar bahwa proses menjadi dewasa adalah perjalanan yang panjang, yang melibatkan belajar dan kesalahan, menghargai bantuan dari orang lain, dan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah!